Wah, datangan bintang BSI. Waduh. Aduh. Waduh, baru debut Bang itu Bang. Keren. TVC pertama Bang. Keren lu, bangga gua. Serius lu di situ keren, Za. BSI ya. Ya yoi 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 yoi. Lu kan selalu dikenal dengan apa namanya? Kejakselan lu. Ya 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 ya. Di balik kejakselan lu tuh ada apa sih, Za, sebenarnya? Karena gua ngelihat baju lu selalu baju band. Benar. Cenderung metal. Cenderung metal. Lu Iya bisa iya iya main iya. piano. Suara lu bagus, nggak fals ya. Nggak Nggak in fals. tune, nggak bagus Iya. tapi in tune Iya. lah. Iya 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 iya. Nggak fals. Ya. Apa sih? Sebenarnya itu gua yang ya Jaksel sebenarnya hanya salah satu episode doang Bang sebetulnya kan. Itu kayak ibaratnya kalau ini TV series ya ini seasonnya Jaksel itu gitu aja sebenarnya kayak gua yang asli ya sebenarnya gua yang baju band tadi. Karena misalkan gue emang mau notokin kayak Jaksel nih to the max, pasti gue setiap hari begini nih pakai baju-baju apa, bawa tote bag gitu-gitu kan. Tapi gue masih mau menyisakan supaya orang kayak podcast aja sebenarnya tuh bukan yang ini nih kayak begitu, berarti gitu. Tapi Jaksel diperes kontennya seada-adanya sama sekitar lu. Gimana lu ngerasainnya? Za? Sekitar gue tuh kayak misalnya gue Apa-apa Jaksel. ya gue jadi mencari terus sih apalagi nih gitu. Terus kadang gue udah mulai ada ini Bang, misalnya kayak diundang gitu. Waktu itu ada YouTuber siapa gitu. Ntar kita ngobrol ya bahas apa? Ya seputar lifestyle di Jaksel. Gue bilang kayak, "Kak, kita yang lain yuk gitu." Kasian juga YouTube lu, ntar jawaban gue pasti sama sama yang lain-lain gitu. Ya kan, gue udah mulai begitu sih. Sebelumnya gue kayaknya ya ayo ayo gitu. Terus Artinya kalau kayak begitu. misalnya lu adalah Oza yang pakai kaos band itu, berarti lu emang bocah metal. Bocah metal dan podcast gue juga dulu sebenarnya podcast metal Bang. Gue bikinnya tuh kayak gue mau bikin podcast yang pendek banget tapi padet gitu opini semua tapi cuma semenit. Biar kayak lagu mesin tempur ya. Ibaratnya gitu. Oh. Kayak di otak angkuhnya gue kayak ini kayaknya ceritanya ini podcast lain pop semua gue mau bikin yang HC Pangnya nih. Ibaratnya begitu dulu. Pas awal-awal gitu kan. Terus? Abis itu ya udah gue bikin terus kan sebenarnya gue setiap cepet tuh break season gitu. Nah kebetulan di sebelum break season yang ini gue nemuin si Premis Jaksel ini. Nah jadi selama lagi break season sekarang ya gue mainin terus itu Premis Jaksel. Dimana nantinya akan comeback lagi ke format yang lama, mungkin sedikit-sedikit Jakselnya gue bahas sedikit-sedikit aja kalau ada konteks. Lu capek nggak sih kayak harus nurutin apa yang lu, karena lu kan anak metal ya, maksud gua pasti ada pemberontakan itu. Ada ego lu yang pengen gua tuh begini nih. Iya. Lu capek nggak sih harus nurutin apa mau orang gitu? Nurutin apa mau orang ya. Mungkin selama halnya masih gue bisa nikmatin sih gue oke aja Bang. Ibaratnya kayak kita sama-sama demen gitu. Kan gue juga belum pernah yang tiba-tiba kayak parah banget misalnya ngapain itu. Kayak maksudnya bikin vlog tentang club hopping di Jaksel gitu juga males juga gue gitu. Tapi belum sampai kayak gitu banget kan. Belum yang kayak Mas review makanan Jaksel tapi yang serius gitu. Guys ini bla bla gue juga males juga. Jadi kayak masih gue bisa nikmatin sih. Karena gue masih ngelakuinnya juga masih oke juga. Jadi si Jaksel ini cuma sebagian kecil dari diri lu. Berarti Iya. bisa dibilang ya. Iya, sebetulnya kan gue itu sebenarnya mensatirkan itu gitu. Tapi gue nggak mau ngatain abis-abisan tentang Jaksel, kayaknya nggak make sense juga. Jadi gue kayak impersonate aja ibaratnya Bang. Gitu Pernah kan. nggak sih ada yang nyikat lu, Za, beneran di dunia nyata gitu, seberani kalau dia di kolom komen gitu? Nikat sih enggak ya, paling kan kayak wah Bang ya friendly aja sih. Belum pernah sih ada yang tersinggung kayak itu maksud lo apa ngomong kayak gitu pas di sini sih nggak pernah sih selama ini. Nggak pernah sih. Yang membuat lu berarti selama membuat konten metal sampai sekarang dari stand up dan lain-lain yang membuat lu tidak nyaman berarti apa? Apakah kayaknya lu juga bukan orang yang peduli sama kolom komentar? Iya. Gue lebih peduli ketika misalkan
kalau soal kualitas gue jujur masih peduli sih bang. Maksudnya gue belum bisa yang cuek banget gitu. Kalau tersinggung mungkin selama itu nggak membahayakan gue bisa cuek. Tapi kalau misalnya kayak nggak selucu dulu deh podcast ini. Nah tuh gue masih ada sedikit tuh kayak kenapa ya? Oh. Kayak lucu deh. Masih ada bang itunya. Oke. Bukan dalam hasrat ingin menginikan dia. Apalagi kan kadang kayak bang, gue ngomong gini tuh bukan gue baru nonton, gue justru ngikutin lu dari dulu bang. Dulu tuh lu begini, sekarang kayak gini gitu. Kadang-kadang masih ada kayak kalau pendengar lama tuh gue masih ada kayak pedulinya sebenarnya gitu. Kalau kayak orang ngata-ngatain gue terus nggak pernah nonton lagi gitu di TikTok kayak ini mah kayak gue lewat di FYP dia terus besok juga dia udah lupa gue siapa gitu. Gue bodo amat kalau itu. Berarti lu memperdulikan teman-teman lu yang support lu dari dulu gitu lah ya? Iya, kayak pendengar-pendengar lama yang dari followers Kesel Aja itu masih 100, masih 60 gitu-gitu. Apa yang lu kecewain sih dari orang-orang yang lama ada di Apa yang mereka kecewa ke gue? Apa yang lu kecewain dari mereka? Karena kan kadang-kadang kan penilaian mereka kan menurut pendapat mereka sendiri, nggak merhatiin elunya gitu. Apa yang gue yang kecewa berarti? Iya, lu yang apa yang lu kecewain dari mereka gitu? Apa yang gue kecewain dari mereka? Ada nggak? Karena kan pekerjaan kayak kita nih kadang-kadang ya, gue nggak tahu lu ya, gue nggak bisa bilang kita dulu nih. Pekerjaan di dunia seperti ini, ekspektasi kita belum tentu diturutin, tapi ekspektasi orang harus kita turutin. Harus kita turutin, iya. Apa yang gue kecewain dari mereka? Mungkin kayak ini kali ya, kayak ya udah lu ikutin aja lah perubahan dari si podcast Selaja ini, berarti gitu. Toh dari awal juga kita berubah terus. Gue rasa nggak banyak orang yang bisa satu konten satu karakter sampai dia umur 60 gitu. Kayaknya nggak semua orang kayak gitu kan, pasti ada berubah. Ntar kita marah-marah, ntar kita apa mungkin gitu kan. Nah mungkin yang mungkin bukan kecewa kali ya, mungkin sebenarnya gue ngerti juga bang. Mungkin emang mereka sukanya yang dang pedes marah gitu doang. Tapi kan ya guanya udah berubah juga gitu. Kayak gue mencari jurus-jurus lain, terus gue juga ketemu orang-orang baru, ilmu lain gitu kan. Mungkin itu kali yang gue kecewa. Tapi itu juga kayak bukan kekecewaan juga bang ya. Harapan lo adalah mereka nerima lu, bukan sebagian dari diri lu doang gitu ya. Iya, mungkin itu. Kalau ada nggak sih yang lu takutin selama lu bekerja? Yang gue takutin adalah, yang gue takutin mungkin kayak misalnya disebelin sama orang banyak sampai gue jadi nyebelin beneran gitu bang. Kayak kan mungkin beberapa orang di TikTok itu kayak ada yang emang mencapai followers MM-an gitu, tapi dari sebel gitu ya kan. Ya memang mungkin mereka akhirnya dapat program juga main film atau apa, tapi kayak awalnya tuh orang sebel terus ya sebel terus gitu kan. Kayak di ketakutan gue kayaknya susah stand up untuk kayak gitu. Lu naik panggung kalau orang udah sebel kayaknya sekocak apapun lu bikin juga kayak gitu kan. Kalau lu tuh stand up, kalau misalnya stand up ada stratanya, lu tuh tier berapa sih seorang lu? Tier nggak tahu ya, tapi kalau angkatan sih gue 2019. Mulainya 2019. Dari tingkat kesuksesan lu kira-kira tier berapa tuh Zak? Kurang tahu juga bang. Tier berapa ya? Entah lah ya. Ya semoga 1 sampai 5 deh. 1 sampai 5. Aduh, berapa ya? Nggak tahu juga gue mau nenang. Semoga naik terus sampai 1 lah intinya gitu aja lah. Sekarang di 3 mungkin? Mungkin. Di Insya Allah di 3. Soalnya lu ada takut jadi menyebalkan. Iya. Kan? Karena kayaknya lu pengen menuju puncak dengan cara lu, tapi nggak sampai banyak cedera gitu kan. Gue takut banyak yang menyebalkan yang beneran sebel. Soalnya kan gue kan sering tuh baca-baca, maksudnya gue kayak head comment gitu, gue sebenarnya kurang lebih baca bang gitu kan, kayak di Twitter atau apa gitu kan. Nah jadi gue ngerti nih orang sebel di sini. Nah gue ngebayangin kayak maksudnya mungkin mimpi buruk gue kayak orang kayak gini itu rame terus di off air gitu, kayak gue mau bercanda apa nih. Soalnya gue ngelasin kayak waktu itu di Joyland bang, gue stand up di Joyland nih. Nah itu Bali. Nah terus kayak memang banyak anak Jaksel yang nonton gitu, dan emang beberapa tuh mau nonton gue waktu MC-nya si Bang Ajis nanya kan siapa yang mau nonton ini, emang banyak gitu kan. Jadi kayak wah ini kayak gue
dicintai nih komedi gue di sini gitu. Nah, gue baru naik tuh belum ngomong gitu, baru kayak gini-gini doang tuh udah ada dikit-dikit kayak udah ada ketawa gitu. Jadi kayak gue ngelempar apa aja kayak dar. Nah, ketakutan gue itu sebaliknya dari Joel kayak kalau kita naik panggung orang udah kayak gitu kan, lu mau ngapain pun juga kayaknya orang akan cringe aja bawaannya. Mungkin itu sih bang. Lu menghindari lu menjadi cringe gimana Za berarti Za? Gue sempat dulu mikirnya, gue sempat mikir kayaknya gue harus nyelingin kontennya jangan ini terus gitu kan. Tapi sebenarnya kayak sekarang gue udah kayaknya apapun ada aja yang cringe gitu. Kalau kita terlalu metal juga ada yang cringe juga. Kalau kita terlalu yang nge-pop juga akan ada yang nge-cringe juga gitu. Yang membuat lu bertumbuh menjadi anak metal tuh apa sih Za? Kayaknya ini bang ya kayak berarti ini SMP gitu pasti bang ya kan, kayak musik dulu abang gue tuh ngasih gue musik kayak ini keren nih gitu, ini band apa gitu ya kan. Terus pas SMP tuh gue cupu gitu di sekolah. Terus di SMA gue kayak gue harus jadi anak suhu nih. Gue harus jadi master nih. Mungkin nggak yang peringkat 1 tapi gue milihnya gue pokoknya pengen circle yang pentolan gitu. Walaupun gue mungkin nggak yang jagoan tapi gue mau ada di situ kayak ya sidekick aja bang ibaratnya gitu kan. Nah mungkin dari situ mungkin mendengarkan musik rock juga awalnya dari situ juga kali ya kayak wah ini gue ekstrim nih mungkin gitu apa gimana. Buat awalnya ya nyali. Pas SMP gitu mungkin pas SMP akhirnya sampai sekarang gitu. Berarti lu sebenarnya gue nggak tahu ya, gue kan lihat beberapa konten lu terus cara lu ngobrol gue nggak tahu kayak lu tuh respect sama orang terus lu menunjukkan sesuatu yang sangat apa ya, sangat menyenangkan. Ngobrol sama lu tuh sangat menyenangkan gitu. Itu lu dapat dari itu, dari apa, lu mendengarkan musik metal akhirnya lu jadi pede, lu akhirnya bisa mulai conversation gitu nggak? Kalau untuk ngobrol nggak tahu ya, kayak gue katanya pas kecil tuh kayak bokap gue suka bilang kayak Oza tuh pas kecil tuh ngomong mulu dia gitu, kayak gue bawel aja pas gue masih ya kecil yang lupa ya, masa-masa yang kita lupa gitu. Waktu baru SMA aja dia jadi pendiam, dia suka ngomong gitu. Pendiam karena emo apa? Nggak tahu ya, jangan-jangan fase emo bang itu sebenarnya. Fase emo ya. Mungkin kayak gue nongkrong di sekolah banget terus ya ke brainwash SMA lah, biasa lah kayak pengen nongkrong terus bawaannya, jadi kayak acara keluarga tuh diem aja, berarti gitu. Udah capek. Mungkin kayak gue pengen nongkrong sama teman-teman gue, mungkin gitu mulu kan anak SMA kan. Lu ponian pernah gak sih Sa? Ponian SMP kan zaman Vino G. Bastian ngeluarin film, siapa yang nggak ponian sih? Gue beli boxer pink. Gue Lu nggak ponian di situ? Gue nggak pakai boxer, emang nggak pakai poni, minder. Gue waktu itu bener-bener, jadi gue cepak dari kecil terus ada film realita cinta dan rock and roll kan. Itu gila banget bang. Iya sih. Gue beli boxer pink, terus gue wah ponian, kayaknya keren banget. Gue pikir, nah itu gue SMP tuh kayaknya, wah bro, kayaknya SMA kita harus kayak gini nih, Vino sama Junot nih. Keren banget gitu kan. Waktu lu SMP berarti gue SMA, karena temen gue pada pakai boxer. Berarti lu waktu realita cinta rock and roll keluar lu udah SMA kan? Udah SMA, kagak gue nggak betah gue pakai boxer. Mungkin karena lu SMA juga udah nemuin sih bang menurut gua. SMP itu masih nyari kan kayak. Terus waktu itu sebenarnya nggak cuma dia doang, kayak Green Day itu juga pakai celana segini-segini kan. Ya kan, jadi kayak seakan-akan wah orang-orang yang keren tuh semuanya celananya turun gitu. Apaan nih? Bling. Iya bling. Terus gesper yang tulisan My Sex. Iya. Wah keren banget gitu ya. Dulu gue pikir tuh SMA tuh kayak si realita cinta dan rock and roll gitu. Rebel gitu, mobil tua kan, wah ini keren banget nih. Itu gue ponian di situ bang. Poni terus sempat yang zamannya kayak, gue nggak tahu namanya apa dulu, yang di sini poni panjang banget nih, cuman sini mau hawk gitu. Gue tahu rambutnya Vera Tel kan. Iya Vera Tel. Iya gue juga sempet kayak gitu. Dan dulu kan Mohawk Citos. Nah itu bahasanya Mohawk Citos. Dan dulu kayaknya gue sempat juga yang ponian tapi gel gitu, pakai gel gitu, ya kan? Gue juga nggak paham kalau sekarang poni sebenarnya ngapain pakai gel kan? Tinggal turunin aja gitu. Tapi lu ada fasenya kayak gitu SMP SMA. Tapi lu nggak minder ya? Orangnya nggak minder ya?
Pas ponian. Enggak, maksud gue karena lu mencoba poni, mencoba segala macam, itu berarti lu orangnya nggak minder. Gue nggak minder, dan kalau pas gue ponian kenapa nggak minder, karena kayak sekitar gue juga ponian semua bang, kayak semua pink boxer gitu, celana turun semua, gelang banyak segini gitu kan, zaman SMP gitu. Kalau misalnya lu tidak minderan gitu ya Zay ya, berarti pun di dalam lu kerja sekarang nggak ada yang lu khawatirin banget dong selain menjadi menyebalkan tadi. Selain menjadi menyebalkan tadi kayaknya enggak, dan mungkin menjadi apa ya, menyebalkan dan mungkin kehilangan kayak rasa lapar untuk, ini kalau konteks komedi bang ya, kayak untuk nge-push lagi, kayak bikin misalnya konten atau materi yang benar-benar, maksudnya ya takut terlalu nyaman dengan, mungkin bukan karir ya, tapi kayak segini udah ketawa kok orang, udah deh segini aja gitu. Gue takut kalau misalnya kayak dulu pas gue masih, bukan dulu sih, kayak beberapa tahun lalu, kayak gue jaga tiket ketawa tuh karena kita masih belum ada yang tahu, kayak bawaannya kayak nge-push banget kan, kayak ini pokoknya deep gitu. Nah gue takutnya jadi kayak udahlah segini aja nih, udah kena kok di orang. Oh lu tuh pengen terus tumbuh berkembang gitu ya Zay? Gue pengen, apalagi di sisi komedi gitu bang ibaratnya. Kalau final form lu udah kebayang belum Zay? Final form, nah iya ya, belum sih bang, jujur sih. Iya belum. Iya ya, itu Final harus form. diinin juga bang. Soalnya kayaknya lu juga udah nggak punya kekhawatiran yang gimana banget kan sama karir lu kan? Iya benar. Mungkin iya sih kalau karir ya kayak menjalani aja dan selalu mungkin day to day tapi give the best terus aja gitu. Mungkin kekhawatiran ya umur 20-an awal 25 gitu sih juga masih bang dulu mah. Yang lu nggak suka dari industri lu apa sih? Industri gua. Soalnya kan sekarang menarik nih, lu ada di dua, sekarang tanda kutip lu ada di dua dunia. Dunia yang dulu seakan-akan tidak bisa bercampur akhirnya bercampur. Ya coba yang gua nggak suka lu dari nggak suka. industri. Dari industri lu. Dari yang industri ada, gua. Iya, yang industri di sekitar lu. Yang lu jalanin sekarang. Dari industri di sekitar gua yang gua nggak suka ya. Aduh, apa ya bang ya? Misalnya contoh jawaban. Contoh kayak tadi ada obrolan, gua kok disiplin, datang on time, kok dia enggak, kok bayaran dia lebih gede, misalnya. Iri bang, lebih ke iri. Iya lebih ke iri ya. Kalau itu, tapi lu ada nggak? Dari industri yang sekarang Soalnya kayaknya nggak di pertumbuhan orang nggak ada mentoknya tuh. Nggak mungkin gitu maksudnya. Karena itu kan salah satu cara buat dobrak tumbuh lebih kuat ya. Oh iya. Yang gue nggak suka dari industri ini adalah, tapi industrinya berarti bukan netizen ya bang ya? Ya misalnya oke, satu netizen. Ya misalnya. Apa yang ngebuat lu nggak suka sama netizen? Karena netizen menurut gua lu karena netizen yang benci lu, jadi kaya raya kan? Gak boleh mendiskreditkan mereka juga, tanpa mereka gue masih ngerobek tiket ya berarti gitu bang. Ya ada anjir ngerobek tiket di ini ya di Ketawa Club itu. Club. Wah susah juga ya bang ya. Yang gue gak suka dari industri ini. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya. Kayak gue belum menemukan. Belum menemukan. Happy semuanya. Gue masih happy sih. Semoga happy terus lah bang. Nggak ada yang lu kejar selain karir berarti. Untuk sekarang sih gue lagi di karir banget sih kayaknya. Lagi di karir banget gue. Apa yang lu persiapin buat karir lu yang terus jalan ini? Yang gue persiapkan adalah ya itu tadi, kayak menyajikan yang terbaik terus dan membuat gebrakan yang kayak pokoknya orang selalu kayak sebenarnya ya, maksudnya di Highland gue pengen jadi orang yang mungkin final form tadi tuh salah satu itu bangnya, kayak gila ya dia kayaknya bisa aja bikin ini itu bla 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 yang gitu loh. Misalnya kayak apa, kan masih banyak juga yang belum gue bikin, yang gue juga pengen sebenarnya, apa kayak misalnya film atau TV series kayak atau apa gitu bang. Lu pengen main atau pengen bikin? Gue pengen bikin gue pengen kayak dari Highland gue nih jadi kayak ya semua orang nonton itu gitu. Kayak kita kan misalnya kayak ngayal di tongkrongan kan sering kayak ngobrol sampai pagi tuh kayak gila itu keren banget ya. Asli tuh mantep banget tuh gitu. Tapi ya kita nggak bisa merealisasikan itu gitu. Ya misalnya kayak ide cerita film deh kayak di tongkrongan zaman dulu kayak
keren kali ya kalau ada film tentang ini bla 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 gitu-gitu. Nah itu gue pengen bisa bikin itu jadi kenyataan gitu. Jadi kita ngayal apapun yang keren-keren tuh jadi. Yang terakhir apa yang bisa lu share, ada nggak satu ide lu yang menurut lu keren banget, nggak keren banget, yang cukup lah keren, ini bisa dijadiin. Oh, bisa yang masih bisa digarap ya. Jangan yang keren banget ntar dicolong. Oh, jadi keren banget. Dan yang keren banget ntar dicolong ya. Kayak ini sih Bang, misalnya ini salah satunya aja ya. Kayak waktu itu tuh gue kepikiran sekitar beberapa tahun yang lalu itu kayak grup band dangdut gitu. Tapi nggak yang kayak kalau dangdut TikTok kan kayak kan drum agresif yang cek gitu banget kan. Ini kayak pakai gendang aja, terus kayak minimalis aja, misalnya gitar akustik satu, terus piano satu, bass satu, gendang sama vokalisnya sambil main suling gitu. Nah tapi lagunya tuh yang pop indah kayak Malik gitu, atau Naif gitu-gitu. Abis itu style-nya tuh yang parlente Silk Sonic gitu Bang. Jadi dia dangdut tapi kayak hey baby, iya flamboyan gitu. Nah itu tuh salah satu itu. Dulu sempet gue pengen bikin nih gitu, tapi kayak belum. Ceritanya tentang kehidupan mereka. Ceritanya tentang apa aja ya, pokoknya ya karakternya begitu parlente aja gitu. Dulu gue nanya tuh namanya tuh Edi spasi goyang gitu, Edi goyang nama grupnya keren kan? Keren. Terus vokalisnya tuh yang kayak Silk Sonic kan tuh gue demen banget karena kayak dia seakan-akan tuh kayak tajir mampus tapi kayak galau mampus gitu Bang, kayak why baby, tapi dangdutnya gitu. Tolong jangan ditiru ya, gue masih pengen ngegarap itu sampai ini untuk penonton gitu. Jadi mungkin ini ya Falcon Picture silakan hubungi Oza ya. Ayo kita bikin. Iya idenya Oza, mungkin dia bisa jadi co-director bisa ya, atau director. Sebenarnya itu ide gue bukan film Bang, justru kayak itu emang grup band gitu. Gue jadi konseptornya aja, emang ntar main di synchronize gitu-gitu. Terus misalnya dangdut gitu kan, backdropnya tuh kayak gendang ketumpahan mawar yang gitu-gitu, kayak dangdut parlente lah ibaratnya. Dangdut parlente keren. Iya, parlente. Lu nggak main musik? Gua main musik. Gua drum, alat musik bisa gua. Iya kan gua nggak main piano. Kenapa lu nggak jadiin sama siapa misalnya Diki Divi jago? Iya sih. Diki Divi main bass jago. Nyanyi ya gampang lah ya dicari lah ya. Nyanyi bisa. Iya. Hifzi Koir. Benar. Iya, jangan. Iya. Bisa sih. Perlahan sih Bang. Gua ntar masih pengen gue wujudin situ. Gue sempet kayak ini sebenarnya udah di kepala gue udah lama banget. Gue sempat bikin satu single juga di YouTube, tapi waktu itu nggak terlalu ada yang nonton gitu kan. Apaan? Si Edi goyang ini, Edi spasi goyang judulnya dangdutan gitu. Tapi liriknya bukan tentang dangdutan, tapi kayak setiap aku sama kamu, semenjak aku kenal kamu tuh hatiku tuh kayak dangdutan loh. Nah yang gitu-gitu, rasanya gitu. Nah gue pengen yang gitu-gitu tuh ya kan. Nah terus gue ikut stand up segala macem. Gue mikir kayak ini kayaknya gue belum ada waktu nih buat ngegarap ini nih. Tapi nanti misalnya gue udah agak settle apa udah agak gimana, gue sebenarnya pengen gerakin itu lagi tuh. Settle versi lu kayak gimana sih? Settle secara mungkin waktu kali Bang ya. Kayak gue kan masih yang setiap hari keluar apa gimana gitu. Belum kalau gue bisa membangun yang misalnya gue bisa secara waktu tuh gue agak renggang, tapi secara yang gue dapatkan tuh sama gitu. Nah itu kan gue punya free time lah gitu. Tapi mungkin di situ. Gue yang menarik adalah lu kan lagi keluar terus gitu ya. Iya lu nggak capek-capek gitu Za. Kayaknya energi lu tuh setiap acara tuh kayak sama gitu. Tapi beneran lu nggak capek atau lu capeknya nanti gitu? Gua kadang capek juga sih. Gue sebenarnya mungkin capeknya bukan di kalau keluar-keluarnya, gue kayaknya masih belum mengeluhkan itu Bang ya. Gue tuh lebih duluan capek di handphone menurut gue. Maksudnya kayak di WhatsApp tuh selalu ada urusan yang lagi ongoing atau ada sesuatu yang gue kirim gitu. Atau ada yang harus lagi gue tulis lah, ada yang harus gue kirim nanti di rumah, ada yang harus gue apa gitu. Kayak selalu ada urusan di handphone. Karena gue ngerasa lebih capek itunya dibandingin siang kemana, sore kemana, malam kemana gitu. Kayak di luar kayak gini gue harus apa gitu-gitu kayaknya. Oh sambilan ya? Emang lu lagi ngerjain apa aja sih selain? Bukan sambilan sih, kayak kan ada aja gitu urusan. Kayaknya di situnya yang gue masih, yang ternyata mungkin yang gue belum sanggup lebih ke situnya. Berarti lu butuh PA gitu maksudnya? Tapi kalau PA juga nggak mungkin juga Bang, karena yang beberapa yang tektokan itu kan orang yang deket gitu loh, yang hubungannya tuh temen gitu. Kan nggak mungkin kayak, bro,
lu mulai sekarang harus ke dia nih ngomongnya nih. Kan kayaknya kan Nggak asik ya. nggak asik banget Iya, kayak iya, gitu gitu kan. Itu dia. Atau mungkin sebenarnya itu mungkin normal bang, tapi guanya aja masih kaget, mungkin gitu juga. Iya bisa. Gue kadang kayak mikir gitu, misalnya ngechat banget tuh kayak ya mungkin semuanya mungkin begini kali, senior gue juga ya, mungkin juga semua juga mungkin kayak begitu gitu. Gue mikirnya itu sih. Gue penasaran deh, lu kan gue nggak tahu ya, stand up comedian selalu respect each other. Jujur ya, gue nggak percaya itu loh. Jujur, maksud gue sesuatu yang terlalu terlalu indah, sempurna, iya, menimbulkan kecurigaan gue. Iya, benar sih. Pertanyaan gue, ada kan yang lu gedek di dunia lu? Gedek tuh definisinya apa? Kalau misalnya kayak gedek-gedek tipis, kayak kita kan temenan pasti suka kayak, lu kenapa sih suka Oke, ini? gue ganti katanya. Ada kan yang lu nggak suka di dunia lu? Nggak suka secara materi, nggak suka secara orang. Nggak suka secara materi, nggak suka secara Iya, orang. ini full komplit. Wah, nih, gue kalau ketemu sama dia mendingan gue ikut SpaceX deh gitu. belum ada tahap itu sih. Belum ada ya. Mungkin kalau misalkan secara materi kan selera kan. Iya. Kan kita juga suka jujur-jujuran. Iya. Misalnya kayak gue kalau masuk sebenarnya sama materi lu yang ini gitu oke aja. Okay. Tapi kalau secara orang mungkin karena gue nggak banyak keterikatan gitu loh bang. Kayak gue nggak banyak ngegroup, nggak banyak ini. Jadi mungkin ya personal tuh kan kita kan sebenarnya kalau nggak ada ikatan apa-apa nih. Kayak gue komik lu komik nih. Itu kayaknya selek tuh kemungkinan tuh tipis menurut gue. Tapi kalau misalkan kayak gue komik lu komik, kita bikin project bareng yuk. Nanti di tengah ada ternyata lu tukang telat, ternyata gue nulisnya lama lah, itu jadi konflik. Lama-lama kayak dah, gue gak mau lagi sama dia nih. Nah kayak kan gitu-gitu kan di segala bidang ya maksud gue. Termasuk percintaan. Percintaan iya. Kalau misalnya kita ya misalkan kayak teman deket cowok cewek gitu, ya nggak mungkin berantem harusnya. Tapi kalau pacaran ya gimana nggak berantem? Gue tiap hari ngobrol sama lu pasti ada aja yang. Teman cewek lu banyak berarti? Teman cewek gue sebenarnya nggak terlalu juga sih bang, nggak terlalu juga gue. kayak main band misalnya kan, kayak antar personal band tuh pasti ribut tuh umum banget gitu ya kan, karena mereka memang ya sering bareng dan mikir bareng apa gitu. Lu kalau di tongkrongan lu tipe orang yang ngedenger apa yang ikut, seperti lu kecil sih yang ikut ngomong? Gue kalau misalkan cuma kayak bertiga sama teman gue yang deket banget sih, gue termasuk lumayan yang ngomong gitu. Tapi kalau kayak bukber SMA gitu misalnya, atau kayak reuni kuliah, gue sih cenderung mendengar, ya paling ya nyeletuk. Nah misalnya di bukber SMA nih, bro. Artis. Nah itu ya. Gimana ya lu menanggapi itu? Gue kayak cuman amin bro gitu doang paling. Kan nggak mungkin kayak, wih artis ya iyalah, kan nggak lihat di TV ha, gimana sih lu, kan nggak mungkin begitu kan. Atau kayak untuk nolak kayak artis, enggak, gue juga ngerasa kayak nggak bersyukur gitu kalau kayak gitu, kayak wih artis, kagak, gue cuman ini gue, nah gue juga nggak mau kayak gitu, kayak amin brother, gitu doang. Soalnya asik banget gitu, kayaknya lu tuh santai-santai aja. Orang yang membuat lu tidak nyaman tuh orang yang kayak apa sih sebenarnya sih? Orang yang membuat gue tidak nyaman, orang yang kayak apa ya? Orang yang membuat gue tidak nyaman ya, mungkin kayak yang weh bang, gue ngefans banget nih sama lu, tapi berlebihan, tapi kayak lu nggak segitunya deh. Nggak segitu ya deh, kayaknya lu nggak tahu gue dari lama, kayaknya off air gue juga nggak pernah nonton, kayaknya lu juga nggak pernah beli digital download gue. Nah kadang gue mulai ada beberapa situasi yang gue kurang nyaman di situ-situ gitu, yang berlebihan kayak pokoknya yang over lah gitu. Malah kayak kalau ngobrol normal aja biasanya gue malah ngeresponnya malah kayak ya gue ajak bercanda gitu kan pasti. Kalau untuk yang stranger ya. Iya. Kalau untuk yang stranger gitu. Kalau untuk orang yang gitu. Kalau lu berarti kalau misalnya nggak ada tipikal orang tertentu kecuali yang berlebihan gitu. Dan berarti kan tadi ada bohongnya kan? Ada bohongnya, atau mungkin dia nggak niat bohong bang, dia pikir kayak ya bisa aja misalnya kayak gue nonton lu di TV 3 episode gitu, terus di YouTube 2 episode, terus gue bilang kayak bang gue ngefans banget sama lu, sebenarnya valid aja, tapi kalau berhenti di situ mungkin oke, tapi kayak overnya itu. Overnya gimana berarti? Misalnya kayak
Apa ya contohnya ya? Kalau gue yang kejadian di gue, Heeh. Mas Danang keren banget acaranya, lanjut ya Mas Tonight Show gitu. Heeh. Itu iya sih. Saya itu. ngefans banget nih. Iya. Saya suka banget nonton Tonight Show, itu sering banget tuh. Iya, Iya, bener, zaman bener. dulu. Bener. Saya bukan, saya Iya, ini iya. talk show. Iya. Bener. Iya, itu sih. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kan kalau itu kan iya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu lah Bang palingan. Mirip-mirip kayak gitu lah. Oke. Keliru. Gue cukup penasaran sama satu hal sih. Orang kan, gue tuh beberapa kali ngeliat konten lu perjaka lah apa segala macem. Gue penasaran sama satu hal sih. Cewek kayak apa sih yang lu cari? Nah ini ya. Sebenarnya mungkin bukan cewek kayak apa yang kita cari, tapi kayak Siapa? gue mencari apa nih kayak mencari apa? Iya kayak gue ngomong sama temen gue yang jomblo juga dan umur tipis sama gue kan. Kita ngerasa kayak kok susah ya nyarinya gitu. Terus gue bilang kayak sebenarnya kita tuh mencari, kita mau ngapain nih, itu yang bikin susah. Kayak kalau lu mau main-main doang nih sama cewek gitu, lu mau asik-asikan doang, gampang nyarinya gitu. Kalau lu mau merit, gampang juga nyarinya. Nah kalau ngambang-ngambang kayak kita gini nih, itu yang repot kata gue gitu. Jadi kayaknya itunya dulu Bang. Yang ngebuat lu ngambang apaan? Ya itu kayak gue berpikirnya kayak nih apa ya, udah saatnya apa belum? Atau ini saatnya untuk main-main dulu deh kayaknya. Kayak gini aja dulu, atau kayak gue harus merit ya. Nah pikiran itunya yang belum kayak saklek gitu. Misal saklek kayak udah yuk main-main dulu yuk, ya gampang nyarinya. Kalau misal nikah yuk, gampang juga menurut gue ya gitu. Maksudnya pasti ada yang mau juga. Kalau misalkan maksudnya ada yang mau hal yang sama kita gitu kan. Tapi kan sering juga misalnya kayak temen gue sama ceweknya gitu, kenapa ribut mulu, karena yang satu mau main-main, yang satu kayak nyarinya merit gitu, atau sebaliknya gitu kan. Lu orangnya penuh perhitungan berarti ya, Zay? Lumayan Bang, gue les aritmatika gue pas kecil dulu, jadi mungkin masih Kumon apa Sakamoto? gue aritmatika yang sempoa gue. Oh yang semua. Yang gitu. Lu tuh ngitung setiap Gue lumayan kalkulasi, ada yang kalkulasi yang lu miss nggak di hidup lu sekarang? Kalkulasi yang gue miss paling kayak ya kalau kecil-kecil paling kan konten ya, misal kayak nih kayaknya gede nih gitu kan, ternyata kayak wah di TikTok ternyata sepi gitu. Paling kalkulasi kayak gitu. Oke, menarik nih karena gue jadi, karena orangnya lu sebegitu apa ya, sebegitu rapihnya. Lu rapi banget lu dari tadi lu. Gua ngeliatnya kayak rapi Oja nih orangnya. Nah, hal apa yang membuat lu begitu masuk terjun ke dunia ini, segala macam tertata. Gue yakin juga lemari lu walaupun dominasi baju hitam juga lu pakai baju nggak paling atas kan? Iya, gue pilih-pilih dulu hari ini apa ya. Kan? Iya, hari ini apa ya. Apa yang paling melelahkan lu pas masuk ke dunia lu yang sekarang? Yang paling melelahkan. Karena lu kan kayak masuk dunia baru kan ya? Iya. Apa yang paling melelahkan lu dengan semua keteraturan lu, tiba-tiba lu ngeliat mungkin ternyata orang beda gini. Apa yang paling melelahkan lu? Yang paling melelahkan mungkin so far masih yang ya tadi itu ya, atur-atur janji, atur-atur project gitu-gitu. Kayaknya mungkin self management gue yang masih belum terlatih gitu Bang. Kayak misalnya kayak dulu nih zaman gue di Ketawa nih, jelas gitu kayak gue dari rumah kayak oke nih hari ini nih harus sekocak mungkin goalsnya satu doang nih. Udah itu aja kita pikirin seharian kan. Nah sekarang kayak wah gue harus ini nih, gue telat ngirimin inilah, gue belum batalin nama yang ini segala macam. Nah kayak gitu-gitu masih agak-agak ngablu gue. Sempet gue beberapa kali tuh kayak, wah Eza kalau janjian di tanggal ini itu kita ada acara, flyer sudah naik gila lu. Sampai sempet kayak gitu Bang. Misalnya kayak kita booking, hari ini kita janjian nih, Za kita nge-tag tanggal segini jam segini. Terus tau-tau ada flyers, gue stand up di jam itu. Kayak lah kok lu ngambil job gitu. Nah itu bukan karena gue sibuk banget atau apa, tapi kayak gue miss di chatnya itu, ibaratnya gitu Bang. Kayak mana ya, gue udah catat di kalender udah semaksimal banget Bang, sampai jamnya gue sama-samain gitu kan. Kadang masih ada miss juga, atau kayak Za inget ya deadline tulisan buat yang ini tuh besok gitu, sedangkan kayak
aduh gue baru segini doang, gue harus segini. Nah karena gitu-gitunya tuh, mungkin kalau gue udah lebih zen gitu, lebih kayak Zen boleh sih. ya lebih kayak Tenang ya. level begini kayak oke pagi nulis, siang syuting ini malam nulis. Nah itu kayaknya yang masih gue timpa ilmunya mungkin gitu. Jadi justru lu sibuk ngurusin inner lu ya. Iya, bukan kayak oh, lu kayak capek banget lu Za, tapi gue ngerasanya kayaknya gue nggak capek-capek banget physically yang kayak dari jam 7 udah action terus baru pulang jam 12 malam, kayak nggak yang kayak gitu masih biasa aja. Tapi ya project-projectnya itu kayaknya mungkin yang masih kayak miss segala macem, terus takut misalnya hasil jadi nggak maksimal karena ada yang deadline mepet segala macem gitu-gitu kan. Kayak begitu sih bang paling kurang lebih.